Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Boboto, ini mengenai beberapa klub di Liga 1 ini yang memang sudah memulai latihannya untuk menghadapi musim baru musim depan gitu ya. Dan memang bukan hanya Persib saja, masih ada beberapa klub Liga 1 pun yang masih belum merampungkan bursa transfernya atau yang masih mencari beberapa pemain yang pas atau beberapa pemain yang memang bisa diandalkan untuk timnya masing-masing di musim depan. Nah, ini berbeda dengan cara sebelumnya. Jadi yang sudah pernah kita bahas mengenai pengenalan Persib Bandung ini melalui media apa saja setelah melalui Videotron. Nah, itu juga kan ada hari ini teman-teman melalui Mobitron gitu ya, yang akan meliak-liuk di jalanan kota Bandung, dimulai katanya dari jam makan siang atau jam pulang kantor. Jadi ya ditunggu saja di jam-jam tersebut gitu ya. Jam makan siang dan jam pulang kantor memang sangat favorit. Nah, ini ada alasannya, saya coba jelaskan biar teman-teman juga tidak tidak heran kenapa sih selalu jam segini, kenapa jam segitu. Karena untuk dari market Persib Bandung ini ingin menaikkan branding klub, branding pemain baru ini dengan setidaknya di jam prime time gitu ya, atau jam yang memang orang-orang sedang santai, orang-orang sedang ingin rehat gitu ya. Di saat itulah baru dikeluarkan nama-nama pemain Persib Bandung untuk musim depan. Makanya kenapa jam makan siang dan juga jam pulang kantor atau jam istirahat, supaya lebih banyak ya, lebih tersebar lah informasi, yang mana ini kan menjadi satu kampanye positif juga, kampanye yang memang bisa dibilang kreatif dari manajemen Persib Bandung di musim ini teman-teman gitu ya. Jadi ya kita sama-sama dukung apapun bentuk transformasi kreatifnya, tapi inilah hasil kerja keras dari divisi-divisi yang ada di PT PBB teman-teman. Nah, untuk Mobitron ini setelah Videotron memang tidak lain dan tidak bukan hanya pengenalan pemain asing. Jadi hari ini akan ada 2 pemain asing. Ingat ya teman-teman, pemain asing ada 2 orang, yang mana katanya memang sudah kita spill juga di video yang kemarin mengenai untuk statistik seorang pemainnya. Nah, siapakah pemain tersebut ditunggu saja nanti siang atau nanti sore. Dan juga ada informasi selebihnya mengenai besok teman-teman. Jadi per setiap hari insya Allah sekarang akan ada Wilujeng Sumping yang memang disegerakan lah, karena ya mengejar sampai dengan tanggal 30 harus beres semua. Ataupun kalau memang masih ada kendala, nah ini yang akan kita bahas sedikit nanti setelah beberapa intermezzo ya teman-teman. Nah, hari ini di Mobitron, besok insya Allah di Koran Pikiran Rakyat. Nah, ini juga pernah kita bahas, bahkan sudah jauh ya, seminggu yang lalu, kurang lebih lah seminggu yang lalu kita bahas. Persib Bandung merencanakan ya mengenalkan pemainnya melalui tetap ada Videotron, namun bisa saja Videotronnya itu di tempat yang berbeda, bukan di Simpang Sulanjana lagi, di Videotron yang berbeda, ataupun melalui selebaran gitu ya, ataupun melalui media massa yaitu koran. Dan satu persatu sudah nih, dari selebaran sudah waktu di Braga dan juga di Lengkong Kecil, lalu juga dari surat kabar besok teman-teman dari koran katanya, karena Persib Bandung ingin mengenalkan branding Persib Bandung yang baru ini lebih memasyarakat itu dengan bekerja sama dengan media-media kreatif lainnya. Karena ya kita tahu Pikiran Rakyat ini sangat kuat banget hubungan emosionalnya dengan Persib Bandung di masa lampau gitu ya. Jadi ya setidaknya
ya alhamdulillah lah kita sudah mendapatkan satu gairah baru biar teman-teman juga lebih kembali lagi mengenang masa lalu Persib Bandung itu. Ya kalau tidak dulu mah kan ada Pikiran Rakyat, ada Galamedia kalau angkatan saya dulu gitu ya teman-teman, lalu juga beberapa surat kabar yang lainnya. Nah ini ya kita akan dikembalikan seperti apa, mengenang masa-masa dulu lah gitu teman-teman. Jadi besok di koran Pikiran Rakyat mangga dibeli, ya kalau bisa mah dibeli gitu ya, jangan melihat dari ya bisa panginjem-nginjem gitu, nah naon penting mah beli heula korannya. Nah ini juga menjadi satu hal yang memang kita tunggu-tunggu teman-teman, bahwa wilujeng pemain Persib yang baru besok akan ada pemain lokalnya katanya. Kalau sekarang khusus asing, besok ada pemain lokalnya. Jadi ya kita tunggu sama-sama siapakah yang akan segera ditampilkan. Dan menurut Kang Adi sendiri, Adi Pratama ya, kalau ini bukan Kang Aditya tapi Kang Adi Pratama, yang mana ya kalau kemarin dia mengatakan bahwa akan ada beberapa orang yang difinalisasi untuk segera gabung dengan Persib, namun sekarang akan dikeluarkan dulu beberapa pemain yang memang sudah deal, sudah fix gitu ya, yang akan diperkenalkan. Jadi masih ada beberapa pemain yang akan diperkenalkan teman-teman. Nah kalau memang hari ini asing ada 2, besok asing 1, lokal 1, 3, atau ya pokoknya mah Persib akan memanfaatkan jumlah kuota 8 pemain asing di musim depan teman-teman. Jadi kalau memang baru 3 masih ada 5. Nah kita mah curiganya gini teman-teman, bukannya underestimate gitu ya, atau bukannya mengecilkan, tapi yang menjadi problem sepertinya di sektor penjaga gawang, di sektor penyerang ini masih agak tawar-menawar gitu ya manajemen dengan beberapa pemain. Dan ya kita lihat juga lah selama ini setelah telaah gitu ya, bahwa banyak yang masuk ke Persib itu baik yang masuk rumors atau yang pernah dibocorkan oleh Kang Aditya sendiri kan, dari mulai back dan gelandang serang gitu ya, bahkan di sayap ini banyak berhamburan lah untuk rumorsnya ataupun yang memang diiyakan oleh Kang Aditya. Nah tapi kalau untuk posisi striker dan posisi penjaga gawang, nah ini yang memang masih agak semuanya abu-abu teman-teman. Baru-baru ini memang ada gitu ya, katanya penyerang si A, penyerang si B yang jadi calon penyerang Persib Bandung. Apakah benar atau tidak, kita lihat sama-sama teman-teman, apakah memang ya Bojan Hodak juga sudah menyiapkan skema permainan false nine nantinya di musim depan. Karena kita tahu musim kemarin juga ketika banyak pemain yang cedera, Dimas cedera, DDS cedera, ya ini kita tidak menggunakan striker murni gitu ya. Jadi ya apakah ini akan diterapkan lagi sehingga Bojan Hodak punya variasi skema baru musim depan. Nah ini seneng lah kita untuk ngulik-nguliknya, tapi kalau untuk pembahasan lebih dalam bukan di channel kita kali ya teman-teman ya. Teman-teman bisa ngulik di channel yang lain saja, karena kalau di sini kita lebih umum lagi, tidak hanya ngulik satu variasi berita lah. Jadi semuanya teman-teman bisa tahu gitu ya, bahkan ya macam-macam lah berita kita bisa tahu di sini. Jadi tidak hanya fokus satu saja. Jadi semua mengenai Persib Bandung bisa teman-teman ketahui informasinya gitu ya. Nah mungkin apalagi ya beberapa pertanyaan atau sapa menyapa mungkin ya kita bahas itu dulu saja, karena untuk informasi pengenalan pemain baru sudah kita spill semuanya, baik hari ini ataupun sebelum-sebelumnya juga banyak, dari mulai ya siapa yang akan Wilujeng Sumping atau siapa yang akan ini akan itu sudah kita berikan semua. Jadi kita baca beberapa pertanyaan dan beberapa sapa menyapa dari teman-teman bobotoh semua. Biar lebih gampang, kemarin katanya ada info atau ada masukan dari teman-teman bobotoh, Kang bacain juga namanya katanya yang ngirim pertanyaan ataupun yang
ingin menyapa gitu ya. Jadi kita langsung aja biasanya kita rangkum, kita masukin ke layar kamera, tapi sekarang kita pakai tab saja biar lebih enak gitu ya. Saya coba bacanya teman-teman. Lalu dari kita baca yang pertama ada sapa menyapa, ada Rahmat Hidayat. Kang Rahmat Hidayat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boboto Cianjur, Cugenang selalu hadir Kang Roni katanya. Wah. Lalu dari Muhammad Ramdhani, leres tekang 2 pemain asing di Mobitron. Betul, hari ini khusus 2 pemain asing yang akan diperkenalkan mulai jam makan siang ataupun jam pulang kantor gitu ya. Lalu ada dari Almair TV, perkodean ini adalah salah satu langkah jangka panjang manajemen melangkah. Ini salah satu cara manajemen untuk lebih membesarkan nama Persib sehingga banyak atau bertambah fans atau pengikut. Salah satu positifnya pendukung Persib bertambah sehingga pas nanti Januari IPO bursa saham PT PBB, saham Persib laris manis dan cuan-cuan katanya gitu ya. Nah ya alhamdulillah lah, tim kreatif Persib Bandung sudah mulai berkembang gitu ya, dengan mengeluarkan ide-ide yang sebelumnya, yang mungkin di musim-musim sebelumnya tidak sempat tersampaikan, atau tim kreatifnya masih dibatasi gitu ya. Sekarang sudah bisa menelurkan ide-ide yang luar biasa teman-teman. Atau nuhun tim kreatif dari PT PBB. Dan apalagi nih, ada dari Farhan Putri 7896, amin, Boboto Depok hadir Kang Roni, mangga. Lalu dari Majalengka 1534, Majalengka hadir, menyimak saja katanya gitu ya. Lalu ada apa nih, dari Kamal Abdurrahman 6209, lamun beli pemain harga di bawah 5 atau 4M misalkan, terus Persib juara, nah pemain itu kan pasti naik harganya, terus tiap tahun terus tiap musim bakal nyari pemain di bawah 4-5M aja gitu. Nah gini, jadi kalau ini kan ya misalkan kita beli pemain 4 atau 5M gitu ya. Nah misalkan musim depan kita juara lagi, otomatis kan nilai pemain itu naik. Apakah memang akan dilepas lagi, nyari yang harga 4-5M lagi atau sekitaran itu, atau bagaimana? Nah gini teman-teman, atau tadi saya yang nanya teh Kamal Abdurrahman ya. Jadi Kang Kamal, gini kan, kalau untuk pemain muda atau untuk musim depan Persib kan ingin niatnya regenerasi gitu ya. Nah memang untuk beberapa pemain muda yang memang di bawah 30 tahun itu biasanya kontraknya lebih dari 1 tahun, minimal 2 tahun atau 3 tahun gitu ya. Kayak Sadil kemarin 3 tahun. Nah ini juga menjadi satu investasi jangka panjang teman-teman, jika mana musim depan kita mau juara atau memang penampilan kita juga bagus, pemain itu juga bagus, mendapatkan harga tawar misalkan oleh klub yang lain juga. Nah ini tergantung kesepakatan saja, pemainnya mau atau tidak, Persibnya juga mau melepas atau tidak, itu kan ya jadi satu keuntungan gitu ya. Jadi ya pemain muda kalau bisa jadi sisi bisnis juga, bisa jadi sisi memang untuk ya meningkatkan produktivitas Persib Bandung ke depannya gitu teman-teman ya. Jadi kalau memang kontraknya biasanya pemain muda tidak dikasih kontrak 1 tahun, jadi minimal 2 tahun ke atas gitu. Jadi ya tidak tiap tahun, kecuali pemain-pemain yang dikira sudah habis masanya atau memang ada pergantian, bahkan bukan setiap tahun, setengah musim pun ada. Kemarin pun yang Mangkasta gitu ya, itu pun kan hanya 6 bulan padahal kontraknya 1,5 musim gitu. Lalu dari apa ini, Filong BGS itu kan kata manajemen mau regenerasi, tapi usianya sama aja dengan yang dibuang di musim kemarin. Yang kami sayangkan Ciro Alves dibuang. Wah ini kayaknya masih penggemar Ciro Alves Kang Filong. Jadi gimana ya, kalau memang ya ada beberapa pemain yang hampir sama usianya atau mendekati masa keemasannya gitu ya. Bahkan ya
itu tadilah Bojan Hodak kan punya beberapa skema permainan musim depan yang ingin ditunjukkan yang secara berbeda gitu. Takutnya dengan pemain yang sama, pelatih yang lain atau pemain klub lain sudah bisa membaca arah permainannya, sehingga dengan walaupun usia yang sama tapi kan gaya bermainnya yang berbeda gitu. Kalaupun ya bisa dibilang kan harus ada pemain senior dan pemain junior biar lebih padu padannya. Ini tugasnya tim pelatih teman-teman, itu bukan tugas kita sebetulnya. Kita mah hanya menonton, memberi support dan mendoakan. Nah, ini bagaimana cara meramu taktiknya, meramu ruang ganti biar terus kondusif. Inilah tugas dari seorang pelatih kepala. Kalau Bojan Hodak bilang ya udah nggak apa-apa, pemain 35 tahun juga memang kalau masih dibutuhkan musim depan ya mangga gitu ya. Jadi bukan masalah angka saja teman-teman, usia maksudnya bukan masalah usia saja, tapi ada pengalaman di situ yang bisa dimanfaatkan oleh Persib Bandung. Ada juga masalah keilmuan yang dimiliki seorang pemain. Jadi ada sesuatu pembeda di pemain tersebut gitu teman-teman. Dan dari Heri Mawardi, yang paling penasaran itu siapa pemain asing pengganti DDS sama pengganti Nick dan Prangka. Ya itu tadi yang sempat kita singgung di intermezzo tadi di depan video gitu ya. Kita sendiri dari redaksi masih tanda tanya nih yang striker dan penjaga gawang justru ya. Kalau Nick dan Franka ya insya Allah sudah ada kalau itu mah teman-teman. Walaupun memang ada yang cancel ataupun ada yang nggak jadi akhirnya, walaupun sudah dicari lama tapi ketika ingin finalisasi belum menemui jalan enakennya buat kedua belah pihak gitu ya. Jadi yang pengganti DDS inilah yang sedang kita tunggu sama-sama gitu. Lalu RMS UK8TH, wah ini namanya nama ini ya, pokoknya yang terbaik buat tim Persib Bandung, amin. Lalu juga ada apa ya, Rio Martin 4924, salam Kang Roni dari Bobotoh Serang Banten. Wah mangga, hatur nuhun salamnya. Lalu ada Ujang Sopiandi Viking Cianjur hadir, waduh mantap. Lalu dari mana lagi ya yang salam-salam, atau kita cari yang pertanyaan gitu ya, yang mendoakan mah insya Allah lah baik semuanya. Lalu satu lagi aja deh. Ada nih yang lucu nih teman-teman, dari Henry 90,5% komen tersabaran katanya. Ya memang dari kemarin banyak ya yang udah nggak sabaran, Wilujeng Sumping atau hatur nuhun terus katanya. Inilah yang memang yang kita lihat di mesos-mesos sejauh ini. Dan terakhir ini ajalah dari Aos Nur Kosiman 8059, Bon Jovi Panjalu Ciamis hadir Mang, hoyong disapa. Nah ini sudah disapa dari Bon Jovi Panjalu Ciamis dari Aon Nur Kosiman gitu ya. Nah mungkin itu dulu sajalah karena banyak yang memang komen biasa tapi juga ya baik-baik gitu ya, mendoakan Persib Bandung berprestasi lagi di musim depan teman-teman. Mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.